itu Al-Qur'annya dibaca cuma Yesus muter di apa surat apa Bang Arman? Yang Yesus disalib itu. Itu muter di situ loh. Baca artinya aja lah Bu. Ya, baca tiap hari berapa ayat sambil belajar baca tulisan Arabnya. Itu, Bang. Nanti kalau ada yang enggak paham, tanya ke kita, jangan tanyanya ke pendeta lah. Orang bacanya Al-Qur'an tanyanya ke pendeta, SSY. SSY nggak ada pendeta. SSY bukan pendeta, ada pendeta. Apa nanti guru suhu. Penatua. Orang ya tanyalah sama pena-pena muda ini, ada Bang Dosen, ada Bang Roy Abraham atau Bang Arman. Ini pena muda Ibu. Bacalah sedikit-sedikit Ibu Al-Qur'an. Jadi Ibu jangan baca kitab nanti tahu-taunya loncat ke Yesaya atau loncat ke apa lagi? Ya, Kidung Agung. Aduh repot. Ibu sudah tua Bu, jangan baca Yesaya keseringan. Ya, saya udah bolak-balik baca Alkitab, nggak kepikiran itu kitab porno. Itu tuh teguran. Bu, ya teguran ya Bu ya. Coba ajarkan ke anak Ibu. Atau cucunya ya, yang masih SMP lah. Kalau SD nggak paham. SMP coba dibacakan. Nah, ini ada teguran dari YHWH. Dibaca ayat itu. Oh, bersundal di Mesir. Bersundal dengan, misalkan itu. Berani Bu. Bersundal artinya tidak setia kepada. Iya, tapi dia dibacakan Ibu, bacanya yang keras dikit nih. Berani cucu-cucunya Ibu. Ini ayatnya ya, ayat sundal ya. Bacakan Ibu, bacanya keras. Sama cucu-cucu Ibu dudukan. Ini ada teguran dari YHWH gitu kan. Ya, misalkan di Yesaya. Dan sudah lewat 70 tahun. Tuhan akan memperhatikan Tirus sehingga kembali menjadi upah sundalnya. Dan ia akan bersundal dengan segala kerajaan. Baca itu ya Bu ya. Terus berfirman Tuhan, pergilah lagi, cintailah perempuan suka bersundal dan berzina. Itu Israel. Lamang Israel. Bersundal tidak setia kepada Allah. Artinya. Iya, tapi kalau dibacakan ke anak-anak atau ini teguran ya, Bu ya. Nah, ini dalam Yehezkiel 23:20 anak. YHWH menegur. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Coba bacakan Ibu teguran itu. Itu yang menarik bagi Israel. Iya, nanti dijelaskan sama Ibu. Tapi bacakan ini Ibu, anak-anak, pada murid-muridnya Bu ya. Anak-anak, ini teguran YHWH kepada Bani Israel. Ya, saya bacakan anak-anak, ini Yehezkiel, buka silakan. Yehezkiel ini teguran. Ia melakukannya lebih banyak lagi persundalan sambil teringat kepada masa mudanya. Waktu ia bersundal di tanah Mesir. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-nyamah susu kegadisanmu. Oleh sebab itu, hai Oholiba, beginilah firman Tuhan. Nah, bacakan Ibu, kemudian Ibu jelaskan. Ini adalah teguran gitu, ya. Berani enggak? Kalau berani, Ibu, ini Bu ya, 100.000 pulsa. Yang penting Ibu shooting videonya. Ya, cucunya Ibu baris itu semua. Ibu mau menjelaskan teguran YHWH kepada Bani Israel, pada bangsa Mesir, dan bacakan ayat ini Bu. Ya, cucu saya pasti nggak akan ngerti. 100.000 pulsa. Bang Arman ngasih berapa Bang Arman? 200.000. 200.000. Yang penting videonya diputar di sini Bang Arman ya. Ya. Beneran? Ini beneran? Bener ini Bu. Ya Allah.
Ini bacakan surat ini teguran ya. Segera sesudah melihatnya oleh matanya ia birahi kepada mereka, mengirim suruhan kepada mereka ke tanah Kasdim. Maka orang Babel baca, tapi jangan cepat-cepat bacanya Bu ya. Baca dengan kayak puisi lah. Dia melakukan lebih banyak lagi persudalan sampai terikat kepada masa. Ya Bang Arman 200.000, saya sanggupnya 100.000. Ya ayo, udah. Down hands, ayo. Down hands lagi. Bang down hands. Ada lagi nanti tak tawarin yang lain Bang Arman ya. Pasti Ya. banyak ya. Ya banyak. Yang penting ini loh Bu. Ibu itu pas lagi bacakan itu sambil mengatakan bahwa ini teguran di HWH, terus dibacakan ayat itu, anak-anak itu ada di depan itu Ibu shooting 100.000 dari saya, Bang Arman 200.000, nanti Ya. ada teman-teman lain saya yakin. Hi, kenapa ketawa Bu? Iya ketawa deh. Si anak-anak mah nggak akan ngerti, pasti melongo aja, nggak ngerti. Indah, anak SMP, SMA itu Bu. iya, Nanti Pak. Ibu tinggal jelaskan ya. Iya, cucunya Ibu yang SMP, yang SMA atau anaknya yang masih ada yang itu dibacakan atau di ruangan inilah keluarga ada cucunya yang SMP, SMA. Ini ada ayat penting sekali anak-anakku, cucuku, teguran dari YHWH. Ibu kan bilang itu katanya ayat teguran ya. Teguran di HWH. Nah, bacakan ayat itu. Ya. Loh. 100.000. Sudah 200.000 dari Bang Arman. Nanti mungkin dari Iya. Gus Apa Romli itu? ada. Semua nanti 1 juta ada lah Ibu terima itu. Bang. Oke. Kalau kita kumpulin iuran, yang penting nanti videonya diputar di sini. Dan menjadi hak kami gitu loh. Ngajar anak-anak sekolah minggu. Jangan sekolah minggu. Kalau sekolah minggu kan anak-anak SD. Itu enggak begitu paham. Tapi anak SMP, ya sekolah minggu yang SMP sama SMA. SMP modern. Kan yang keras Bu ya. Bacanya jangan bawa. Tapi saya udah 4 kali baca itu udah nggak kepikiran itu kitab porno, ini teguran ini. Iya, iya. Teguran. Iya, Betul. Pelacur itu Bener Bu, teguran udah. orang Jadiin aja, jadiin Bu, jadiin lah. Iya, teguran. Betul, sudah teguran. Nah, saya kan tidak bantah itu teguran Ibu. Dan Ibu bacakan di depan anak-anak. Untuk mengajarkan bahwa ini teguran dari YHWH anak-anak. Benar. Nah, bacakan sudah ayat itu, kemudian Ibu jelaskan. Nggak apa-apa, teguran. Oh, ini maksudnya teguran ini, teguran itu. Silakan. Come on, Bu. Diam. anak-anak pasti nggak akan ngerti. Enggak ngerti. Kalau SMP, SMA pasti ngerti. Kan Ibu nanti menjelaskan, ini teguran untuk ini, teguran untuk itu. Anak remaja. Mohon maaf, hanya Al-Quran yang sempurna. Kalau Al-Quran ada wahyu, tapi mengatur-ngatur kalau bertamu ke rumah Nabi segala ya. Ada wahyu. Enggak, Al-Quran enggak sih semua begitu. Akan tetapi ajaran Islam itu kan kata kuncinya Allah dan Nabi Muhammad. Nah, melalui nabinya banyak yang tidak ada dalam Al-Quran, itulah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Contoh, karena Allah sudah mengatakan atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Ada surat kalau kamu ke rumah Nabi katanya jangan. Oh ya, jangan ya, karena gini, Rasulullah itu pernah waktu acara mengumumkan pernikahannya, mereka banyak yang duduk-duduk apa semua kan, kemudian ditegur melalui firman Allah. Rasulullah tidak berani menegur, maka Allah karena lelah kan, orang lelah mau begadang gitu, maka karena Rasulullah tidak berani menegur, maka turunlah firman, jangan membebani Rasulullah. Karena Rasulullah ini kepala negara loh Bu. Nabi Muhammad
kepala negara. Berpolitik juga ya. Ya, Berpolitik. iya memang agama yang kayak Musa itu berpolitik juga. Karena makanya kan gini, dikatakan Rasulullah itu nabi yang seperti Musa itu. Musa diturunkan syariat banyak sekali. Rasulullah juga begitu, diturunkan syariat. Jadi nabi yang syariatnya lengkap di Bani Israel adalah Musa, dan untuk penutup para nabi adalah Nabi Muhammad untuk manusia. Makanya dikatakan Rasulullah itu nabi yang seperti Musa. Kata siapa, si Waraqah bin Nawfal, ketika Rasulullah mendapat wahyu pertama kali, Waraqah mengatakan namus besar yang pernah datang kepada Musa ini telah datang kepada Muhammad. Gimana Bu? Gimana? Kenapa? Nah, itu Ya. tadi gimana 200.000? Ya. Nanti udah tayang, udah tayang. Gimana indahnya itu ayat ya Bang Arman kalau dibacakan. Makanya Bang Arman, kalau enggak salah, jarang sekali yang digabung. PL sama PB itu jarang sekali sekarang ini. Rata-rata sudah dipisah. Kitabnya sekarang juga. Nah, saya punya kan Injil toh ini. Ya, perjanjian baru aja. Ya. Bisa, sebab kalau dibagikan ke anak sekolah, termasuk PL, bahaya itu. Apa tadi dibilang? Bu Pitmoy bilang apa tadi? Peringatan apa? Itu adalah teguran. Teguran. Nah, diajarkan kepada murid-murid, anak-anak, zaman di PL, zaman sebelum datang sebelum Yesus diutus, ini YHWH menegur Bani Israel. Ini ayatnya, Yehezkiel. Baca sudah itu Ibu. Nah, dari ayat berapa tadi? Sebentar kita lihat. Yehezkiel ayat, ya, menajiskan diri, kelakuan mereka berdua adalah sama. Ya dari ayat 11 lah, 23, 11. Ohoba dan Oholiba ya. Dari ayat 1 lah. Ini saya bacakan sampai ayat 49. Nah, Ibu jelaskan nanti ini. Boleh tuh Bu. Nanti Ibu tinggal jelaskan teguran ini untuk ini. Paham kalau anak SMP itu. Oh, bagus itu. Bagus sih. Anak nggak akan ngerti apa. Nah, itu kan tugasnya Ibu menjelaskan. Ini Ibu belum pernah baca lagi ya? Jangan lupa Ibu ya. Udah sering baca tapi Bu, awas. Ini kepikirannya. Ini Bu ya. Allah marah kepada Yehezkiel 23. Yehezkiel. Meni senang, meni hobi. Nah, baru masuk ke ayat 3 Bang Arman. Bang Arman, dengar baik-baik ya. Bang Arman sebagai sekolah Bapak ini ceritanya Bang Arman ini murid sekolah minggu ya. Ini anak-anak, Bapak akan bacakan sampai ayat 3 saja ya. Nanti Bapak akan jelaskan. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersudul di Mesir. Mereka bersudul pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang. Nah, harus. Penjelasannya adalah begini anak-anak. Nah, kira-kira jelasannya gimana?
Itu Oholibama dan Oholibama itu Israel dengan Samaria. Iya. Nah, nanti Ibu tinggal jelaskan. Oholibama Israel Iya. sama Samaria yang Iya. tidak setia kepada Allah yang telah mengeluarkannya. Iya. 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 Betul. Jelaskan begitu Bu ya. Nanti jelaskan ke muridnya begitu ya. Oke, mari anak-anak buka Yehezkiel 23, gitu kan? Habis itu Ibu baca, nanti videonya yang penting. Nah, ditayang di YouTube ya, ditayang di YouTube. Ibu tinggal jelaskan saja, kan sudah bisa tadi kan. Nah, kemudian ayat 2, 3, 4. Muridnya segala itu suruh baca. Kamu kayak di Islam kan biasa, coba kamu baca Al-Qur'annya. Nah, terus nanti Ibu jelaskan. Nama yang tertua ialah Ohola dan adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak lelaki dari perempuan dan perempuan. Mengenai nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Ohola ialah Yerusalem. Itu penjelasannya kan Bu ya. Dan Ohola berzina sedang ia aku punya. Ia sangat berahi pada kekasihnya kepada orang-orang Asur, pahlawan perang. Berpakaian kain ungu, bupati kota, penguasa semuanya pemuda yang ganteng pasukan kuda. Ia melakukan persundalan dengan mereka. Semuanya orang Asur pilihan. Ia menajiskan dirinya semua orang kepada siapa ia birahi dan berhala-berhalanya. Ia tidak meninggalkan persundalan yang dilakukan sejak dari Mesir. Sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya dan mereka memegang-megang dadanya. Ini harus keras pada saat baca itu Ibu. Semangat kayak baca puisi. Dan mereka memegang-megang dada keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. Baru Ibu jelaskan lagi, gitu kan? Oke, anak-anak, stop dulu sampai di situ. Ibu akan menjelaskan atau sampai ayat 29. Oleh sebab itu aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih kerasnya, dalam tangan orang Asur kepada siapa ia birahi. Nah, jelaskan Ibu. Nanti Ibu jelaskan aja. Ya itu cerita sama Itu dia. ayat. Ya, nggak kepikiran porno saya mah itu teh. Iya, makanya kalau Ibu nggak ada pikiran porno, silakan Ibu ajarkan kepada murid-muridnya. Kenapa? Ini penting karena ini teguran, Bu. Itu Tuhan bisaannya itunya singkat tapi padat, itu luas artinya. Nah, jangan disingkat-singkat Bu, firman Tuhan loh. Ini kan bunyinya firman Tuhan Bu. Iya. Iya. Kalau iya ya jangan singkat-singkat, jangan foto-foto, nanti loncat Ibu, loncat foto. Gimana Bu? Biasa aja, no porno. Iya nggak apa-apa. Iya, makanya kalau enggak Ibu mau kita kasih uang 100.000. Saya mah nggak ngajar anak SMP itu, anak-anak kecil. Ya, dari keluarga Ibu kan ada, Ibu kan pengkabar. Itu masih SD, nggak akan ngerti. Nah, pas ada acara Natalan, kumpul, ini kami akan mengajarkan ayat teguran. Cucu-cucuku kumpul sini, kamu yang SMP, SMA, semua kumpul, bacakan sudah. Ya, Bu Yehezkiel 23, silakan buka. Ini anakku, cucuku yang pinter, yang SMP kelas 3, kamu biasa baca puisi, silakan baca, gitu kan. Nanti nenek yang akan menjelaskan. Oh, gitu. Ya, Ibulah. Jadi begini, Ibu ya. Bagaimanapun juga bahwa indahnya Al-Quran itu dari berbagai sisi, Bu. Bahasanya, kandungannya. Insya Allah, Ibu kalau baca pelan-pelan saja, untuk sementara sambil belajar ngaji, baca terjemahannya dulu sebelum semua terjawab. Permasalahan hidup, permasalahan keimanan, semua terjawab. Tidak perlu baca ayat-ayat Yehezkiel teguran yang panjang lebar, itu hanya bicara tentang Yehezkiel itu Zulkifli. Ada Nabi Zulkifli di Al-Quran ya? Zulkifli ada. Ada Yehezkiel itu Zulkifli. Iya, tapi itu yang Sakar Kuda itu bukan tulisannya Yehezkiel itu. Ya iya, Zulkifli. Iya, tapi bukan tulisannya Zulkifli, Bu.
Ya kan itu firman Tuhan. Wahyu Allah. Iya, ya. Bu, nah Ya. untuk mengetahui apakah itu wahyu Allah, Ibu Iya. baca Al-Quran sama tidak gitu loh, makna yang terkandung ininya. Nah, kalau firman Allah itu ya Al-Quran itu. Yehezkiel itu melihat penglihatan tentang Allah itu ada dia punya penglihatan. Bible sendiri sudah mengatakan. Zulkifli. Ya, Bible sendiri sudah mengatakan sifat mereka itu suka merubah-rubah. Apa pena-pena apa Bang? Pena-pena palsu telah merubah kitab suci. Iya Ibu, Bible sendiri mengatakan begitu. Jadi walaupun betul itu Yehezkiel itu Zulkifli, tapi bukan Yehezkiel yang nulis itu. Percaya enggak? Karena sudah disebutkan pena-pena palsu, pena-pena penyurat, pena-pena palsu penyurat ya telah merubah. Nah, itu Bang Arman tahu, Ibu enggak tahu kan kacau. Gak apa-apalah. Yang penting 300.000 sudah ditanggung. Lumayan loh Bu, 300.000 tuh apa? Bagus. Saya mengajarnya anak-anak kecil, bukan anak-anak SMP. Nanti saya datang ke anak-anak SMP, nah ngapain cara merena ini? Ya, Ibu, masa Ibu mau membiarkan cucunya Ibu itu buta Bible? Cucunya yang SMP, SMA harus dibacakan itu karena itu teguran Ibu. Ya, dia lagi hancur Ibu.